Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi dengan subbab fungsi utilitas. Mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Emi Siswana, MSc. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ida Nur Iza. NIM saya 180805687. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Oke, langsung saja kita ke materinya. Apa utilitas itu? Jadi sebelum kita mengetahui fungsi utilitas, maka lebih baiknya kita memahami dulu apa itu utilitas. Utilitas dalam bidang ekonomi, karena kita mempelajari matematika ekonomi, jadi utilitas dalam bidang ekonomi yaitu kesenangan atau kepuasan atau kegunaan ya yang dicapai oleh seorang konsumen. Kemudian kita lanjut ke fungsi utilitasnya. Setelah kita tahu bahwa utilitas itu adalah kesenangan, kepuasan, kemudian kegunaan ya yang dimiliki oleh konsumen gitu kan. Maka fungsi utilitas adalah besarnya utilitas. Yaitu besarnya utilitas, yaitu kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi fungsi utilitas ini dimiliki oleh seorang konsumen. Kemudian pada umumnya semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, maka akan semakin besar juga utilitas yang diperolehnya. Tapi kemudian mencapai puncaknya pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus bertambah. Seperti dalam grafik ini ya, ini adalah utilitas total. Di sini ada utilitas marginal, di mana nanti akan ketika kita ini adalah X, ini kita menunjukkan suatu jumlah barang, di mana ketika jumlah barang semakin banyak maka ini semakin banyak semakin bertambah, tapi nanti di titik tertentu mencapai puncaknya itu pada konsumsi tertentu itu akan negatif gitu. Kemudian pendekatan utilitas. Pendekatan utilitas itu ada dua, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal yaitu kegunaannya dapat dinyatakan dalam angka, yaitu dalam nominal. Sementara pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal secara ranking ya. Jadi kalau pendekatan kardinal itu secara jumlahannya gitu kan. Kalau pendekatan ordinal itu ordinal secara ranking gitu. Ini bisa kita nyatakan dalam sebuah kurva. Lanjut tadi utilitas itu tadi pada grafik ada utilitas total dan utilitas marginal. Lah itulah yang ada dalam utilitas, yaitu total utilitas total dan utilitas marginal. Sekarang kita mempelajari utilitas total. Utilitas total itu merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau dalam bahasa Inggris total utility yang dilambangkan dalam U dalam mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah, di mana U ini menyatakan utilitas total sama dengan fungsi Q, di mana Q adalah jumlah barang. Jadi utilitas total itu fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Seperti kita lihat dalam kurvanya ya. Persamaannya itu adalah berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurvanya berbentuk parabola ke bawah. Ini adalah fungsi utilitas totalnya, di mana Q ini menunjukkan suatu
barang ya. Ini semakin besar Q-nya, maka akan semakin juga bertambah jumlah kepuasannya. Tetapi ini ada di titik maksimal. Setelah mencapai titik maksimal, itu akan turun lagi, sebuah fungsi total utilitasnya akan turun lagi ketika semakin banyak Q-nya. Contoh nih, misalnya ketika kita membeli suatu barang atau membeli makanan gitu kan. Kita membeli makanan bakso gitu kan. Kita misal kita beli 1 mangkok, kita mempunyai kepuasan kan. Kemudian ketika kita membeli 2 bakso, misal kita membeli 2 bakso, kita bertambah, kepuasannya ini bertambah. Setelah itu misal kita 3 bakso, bertambah lagi. Kemudian keempatnya kita sudah full gitu kan, perut kita sudah full, jadinya fungsi kegunaan atau kepuasannya itu menjadi turun karena perut kita sudah kebanyakan bakso, jadi perut kita sakit, maka fungsinya akan turun gitu. Terus misal nih tambah lagi 5 mangkok, dan 5 mangkok malah kita nggak kemakan, kan mubazir ya, jadi semakin turun gitu nilai dari utilitas totalnya. Yang kedua adalah utilitas marginal. Sebenarnya utilitas marginal itu adalah penerapan fungsi turunan dalam bidang ekonomi. Tetapi di sini saya bahas karena utilitas total dan utilitas marginal itu mempunyai hubungan. Gitu. Jadi di sini saya bahas utilitas marginalnya juga. Kemudian utilitas marginal atau dalam bahasa Inggris itu marginal utility, MU, ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi. Hukum utilitas marginal itu semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi pada suatu periode tertentu, maka semakin menurun tambahan kepuasan marginalnya. Jadi semakin banyak nih ya kita memberi barang atau jasa, itu malah marginal utility-nya atau utilitas marginalnya itu semakin menurun. Ini secara matematik, fungsi utilitas marginal adalah penurunan deritatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U, di mana fungsi Q, maka fungsi utilitas marginal dinyatakan dengan MU. MU ini adalah lambang dari utilitas marginal, sama dengan turunan dari U, sama dengan turunan dari fungsi Q. Jadi delta U per delta X, di mana U adalah utilitas total, di mana U aksen ini menunjukkan turunan U. Kita bisa lihat dalam tabel ini dalam kurvanya itu semakin menurun kan, ini semakin menurun. Semakin bertambahnya jumlah Q ini akan semakin menurun. Sekarang hubungan utilitas total dan marginal. Oke, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa utilitas total dan marginal itu mempunyai hubungan, di mana utilitas total ini merupakan integral dari utilitas marginal. Sementara tadi marginal itu adalah utilitas marginal adalah turunannya dari utilitas total ya. Dimana U ini menyatakan utilitas total sama dengan integral MU dx ya, sama dengan turunan Q dq. Utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginalnya 0 dan berkurang ketika utilitas marginalnya negatif. Ini ya. Kita tahu ini adalah yang berbentuk parabolik, ini adalah total utilitas total. Sementara ini yang berbentuk linier ini adalah utilitas marginal. Seperti kita tahu, ketika utilitas total ini mencapai puncak, maka ini MU-nya itu di 0, di angka 0 ya. Dan berkurang
ketika utilitas marginalnya negatif. Ini mencapai puncak, N-nya 0. Kemudian M-nya ini negatif, maka ininya berkurang. Agar lebih memahami tentang hubungan antara utilitas total dan utilitas marginal, kita dapat perhatikan tabel di bawah ini. Misalkan nih, Pak Budi ini membeli 1 mangkok bakso dengan kepuasannya itu 5. Kemudian utilitas marginalnya itu 4. Kemudian membeli lagi karena kurang puas ya, jadi membeli lagi nih dengan membeli 1 lagi, berarti 2 mangkok bakso. Dengan fungsi utilitas totalnya bertambah. Kan tadi semakin banyak jumlahnya, maka jumlahan barang atau ini ya yang dikonsumsi ini akan utilitas totalnya akan semakin bertambah. Kemudian utilitas marginalnya itu semakin berkurang. Kan tadi hukum utilitas marginal tuh semakin banyak jasa atau produk atau barang yang dikonsumsi, maka akan semakin turun. Maka utilitas marginalnya menunjukkan penurunan. Kemudian membeli lagi Pak Budi karena kurang puas, karena kelaparan ya, jadi membeli lagi, membeli 1 mangkok bakso lagi menjadi 3. Di sini fungsi utilitas totalnya 9. Kemudian utilitas marginnya 0. Ketika ini utilitas marginnya 0, berarti 9 ini adalah utilitas maksimal dari utilitas total ya. Nanti ini kita lihat dari dalam kurvanya ya. Ini menunjukkan ini utilitas marginal, ini adalah utilitas totalnya. Di sini di angka 9 ini adalah titik puncaknya di mana marginalnya 0. Kemudian ini memberi lagi 4 karena ini sudah maksimal, udah Pak Budi udah kenyangan ke maksimal ya. Jadi fungsi utilitas total dari 4 mangkok bakso ini berkurang gitu, dimana utilitas marginalnya negatif gitu, negatif 2. Kemudian membeli lagi 5. Ketika membeli 5 kan udah sangat penuh ya perutnya, udah malah justru sakit, bisa jadi sakit, jadi kegunaan atau kepuasannya itu semakin menurun lagi. Dengan utilitas marginalnya juga semakin menurun, yaitu di min 4. Jadi ketika ininya menunjukkan angka min, berarti sudah mencapai nilai maksimal, dimana di sininya ini ya di 8 sama 5 nya itu menurun gitu kepuasannya. Kemudian kita lanjut ke keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen itu merupakan suatu pencapaian kepuasan konsumsi yang menyebabkan konsumen tidak lagi berusaha untuk menentukan gabungan barang lain yang digunakan. Ya, ini bisa kita sebut juga adalah maksimal ya. Ketika maksimal kan konsumen tidak lagi berusaha untuk meningkatkan gabungan barang lain yang digunakan. Dengan ditunjukkan dengan MUX per PX sama dengan MUY per PY, di mana MUX ini adalah utilitas marginal X, P-nya adalah harga X, kemudian ini utilitas marginal Y per harga Y ya. Kemudian garis anggaran. Garis anggaran itu merupakan suatu garis anggaran pengeluaran yang memperlihatkan hubungan berbagai titik kombinasi dari 2 macam barang yang dikonsumsi dengan batas anggaran tertentu yang sama, dengan dinyatakan dengan M, di mana sama dengan XPX plus YPY. PX adalah harga dari X, ini X-nya ya. Kemudian PY adalah harga dari Y. Kemudian kita lanjut ke contoh soal.
Kita ke contoh 1. Diketahui utilitas total dengan fungsi U sama dengan F Q sama dengan 10 Q min 3 Q kuadrat. Tentukan utilitas marginal dan buatlah kurvanya. Kita tahu yang diketahuinya adalah utilitas total, di mana U sama dengan 10 Q min 3 Q kuadrat. Yang ditanyakan adalah utilitas marginalnya, di mana MU sama dengan U aksen atau turunan dari U ya, sama dengan 10 min 6 Q. Kemudian kita akan membuat kurvanya. Kurva itu kita membuat kurva ini ya. U atau utilitas total ini akan mencapai maksimum pada MU sama dengan 0. Jadi kita tahu MU sama dengan 10 min 6 Q sama dengan 0. Jadi kita dapat Q-nya sama dengan 1,67. Setelah itu Q kita masukkan dalam fungsinya. U mencapai maksimum ketika 10 kali 1,67. Q-nya kan 1,67. Ini masukkan sini, min 3 kali 1,67 kuadrat. Jadi kita dapat 8,33. Inilah kurvanya ya, ketika ini fungsi utilitas totalnya mencapai maksimum pada 8,33 ini ya, di sini 8,33. Terus M ini kan sama dengan 0, di mana Q-nya ini Q 1,67. Dia nomor 2, carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 60 min 10 Q. Tadi utilitas total itu adalah integral dari MU. Yang diketahui MU-nya, jadi 60 integral U sama dengan integral MU dq sama dengan integral 60 min 10 Q dq. Jadi kita dapat sama dengan 60 Q min 5 Q kuadrat. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Vika akan membeli tas dan sepatu dengan harga 50.000 per tas dan 100.000 per sepatu. Misalkan fungsi utilitasnya, ini adalah utilitas total ya, U sama dengan 5 juta XY, di mana X menunjukkan variabel tas dan Y menunjukkan variabel sepatu. Maka tentukan A. Fungsi utilitas marginal untuk kedua barang, B. Utilitas marginal dengan pembelian 10 tas dan 5 sepatu, C. Kepuasan maksimum untuk pembelian pada poin B. Kita jawab yang poin A, fungsi utilitas marginal untuk kedua barang. Kita ketahui harga tas ini berarti garis anggarannya ya. Jadi sininya ditunjukkan oleh PX sama dengan 50.000. Kemudian harga sepatunya adalah PY sama dengan 100.000. Dengan utilitas totalnya adalah 5 juta XY. Kita akan mencari fungsi utilitas marginal tas, kan keduanya, jadi tas sama sepatu. Untuk pertama yang tas, jadi MU ini menunjukkan utilitas marginal dan X-nya menunjukkan tas. Jadi fungsi utilitas marginal itu adalah turunan dari utilitas total kan. Jadi turunan dari U yang diturunkan terhadap X. Jadi delta U per delta X ya, jadi sama dengan 5 juta Y. Kemudian yang fungsi utilitas marginal sepatu, jadi MUY. MU ini adalah utilitas marginal dan Y-nya menunjukkan sepatu. Jadi turunan U terhadap Y. Jadi 5 juta X. Selanjutnya, yang B, kita akan mencari utilitas marginal dengan pembelian X sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 5. Kita tahu fungsi dari utilitas marginal yang tas itu adalah 5 juta Y. Kita tahu Y-nya ini adalah 5, kita masukkan Y-nya ini 5. Jadi 5 juta dikali 5 sama dengan 25 juta. Kemudian MUY, utilitas marginal untuk
sepatu ya, kita tahu fungsinya dari poin A 5 juta X sama dengan, berarti ini 10, X-nya kan 10, jadi masukkan ya, jadi 5 juta kali 10 sama dengan 50 juta. Kemudian yang C, kita akan mencari kepuasan maksimum untuk pembelian pada poin B ini ya, ini poin B, jika 10 tas dan 5 sepatu. Berarti ini terjadi bila MUX per PX per MUY per PY. Kepuasan maksimum itu terjadi ketika keseimbangan konsumen ya. Jadi MUX-nya kita masukkan ini ya, 25 juta, PX-nya tadi 50.000 di soal ya ini. Kemudian MUY-nya 50 juta dengan PY-nya itu 100.000. Jadi ini kita dapat 500 sama dengan 500. Jadi poin ini sama kan, 500 sama dengan 500 ya, ini sama. MUX per PX-nya sama dengan MUY per PY. Jadi tingkat kepuasan konsumen terjadi bila membeli 10 tas dan 5 sepatu. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Di nomor 1 ini diketahui utilitas marginal dengan MU sama dengan 60 min 0,5 Q. Kita disuruh untuk menentukan persamaan fungsi utilitas totalnya. Kemudian yang kedua, Tuan Tio merupakan seorang konsumen yang memiliki anggaran 50.000 untuk membeli jeruk dan apel. Harga jeruknya adalah 4.000 dan harga apelnya adalah 10.000 untuk setiap kilonya. Misalkan jeruk adalah X dan mangga adalah Y, tentukan persamaan dan berapa jumlah barang yang ia dapat ya. Kita disuruh untuk mencari persamaannya dari jumlah barang yang ia dapat. Di latihan soal ketiga ini di latihan soal yang ketiga ini, Ayus ingin membeli baju dan celana untuk merayakan lebaran dengan harga 100.000 dan 50.000. 150.000 untuk baju, 50.000 untuk celana. Jadi ini adalah PX-nya dan ini PY-nya. Kemudian kita misalkan fungsi utilitasnya, berarti ini utilitas totalnya adalah U sama dengan 2X kuadrat Y, di mana X menunjukkan variabel baju dan Y menunjukkan variabel celana. Maka kita disuruh untuk menentukan A, fungsi utilitas marginal untuk kedua barang. Jadi kita mencari MUX dan MUY-nya. Kemudian yang B, mencari utilitas marginal dengan pembelian 5 baju dan 5 celana. Berarti berapa nilai kepuasan utilitas marginal jika X-nya itu 5 dan Y-nya 5. Kemudian yang C, mencari kepuasan maksimum untuk pembelian pada poin B. Jadi kita mencari keseimbangan konsumen. Kepuasan maksimum itu terjadi ketika keseimbangan konsumen. Jadi MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kemudian terima kasih telah melihat video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.